Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasi. Pemirsa, pemerintah menyatakan program vaksinasi COVID-19 akan dimulai November 2020 ini. Pemberian vaksin akan diprioritaskan kepada tenaga kesehatan dan aparat sebagai garda terdepan yang menangani COVID-19, baru kemudian lapisan masyarakat. Namun di satu sisi, edukasi akan vaksin pun masih perlu dilakukan, termasuk mematahkan mitos mengenai vaksin. Kita akan simak pembahasannya berikut ini, pemirsa, di mana upaya menyediakan vaksin COVID-19 tentunya sejalan dengan pemenuhan hak asasi manusia untuk hidup sehat. Namun dengan edukasi tuntas, maka akan menjadi target sempurna pemerintah bagi seluruh masyarakat. Pertama, kita akan kenali dulu apa itu vaksin. Nah, saat dimasukkan ke dalam tubuh seseorang, vaksin ini akan merangsang sistem kekebalan tubuh untuk bisa memproduksi antibodi. Proses pembentukan antibodi inilah yang kemudian disebut dengan imunisasi. Nah, kemudian saat orang yang sudah mendapatkan vaksin terpapar kuman penyebab penyakit di kemudian hari, tubuhnya akan membentuk antibodi dengan cepat untuk bisa melawan kuman tersebut. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya, kita akan lagi. Mengapa vaksin itu penting? Tentunya karena setiap orang ini perlu untuk mendapatkan vaksin, terutama bayi dan anak-anak, karena memiliki daya tahan tubuh yang masih lemah dan juga masih berkembang, pemirsa. Orang dewasa pun juga disarankan untuk mendapatkan vaksin dengan beberapa kondisi-kondisi. Di antaranya, diprioritaskan untuk mendapatkan vaksin dengan kondisi berusia lanjut, sedang mengandung atau hamil, atau sedang melakukan kemoterapi, dan juga lain-lainnya, faktor lainnya. Misalkan seperti ada penyakit kronis seperti asma, diabetes, dan penyakit jantung. Dan juga bagi daya tahan tubuh yang lemah, misalkan karena seperti yang saya tuliskan di sini, kemoterapi, kemudian riwayat operasi transplantasi organ, atau menderita infeksi HIV. Kemudian dengan prekondisi yang belum pernah mendapatkan imunisasi wajib sebelumnya dan bekerja di tempat berisiko tinggi menularkan infeksi, seperti rumah sakit atau laboratorium klinik. Nah, kalau kita menilik secara detail di sini, pemirsa, cara kerja dari vaksin akan dibedakan menjadi 4 cara sesuai dengan target vaksinasi ini. Kita lihat berikutnya. Untuk jenis-jenisnya, cara kerjanya itu ada 4 berbeda di sini. Yang pertama saya bahas adalah live attenuated vaccine. Ini adalah vaksin yang menggunakan virus yang telah dilemahkan untuk membangun kekebalan tubuh terhadap virus tersebut. Pelemahan virus ini merupakan praktik vaksinasi pertama melawan cacar. Metode ini juga digunakan untuk vaksinasi campak, gondong, rubella, rotavirus, cacar air, dan demam kuning. Kemudian kita lihat lagi yang di bawahnya ada inactivated vaccine, di mana vaksin ini menggunakan bahan kimia untuk membunuh virus. Nah, pemirsa, vaksin ini digunakan untuk melawan hepatitis A, influenza, dan polio. Ketiga, kita lihat di kanan atas ada subunit recombinant polysaccharide atau conjugate vaccine, yang mana menyasar kuman. Dan vaksin ini digunakan untuk melawan penyakit seperti hepatitis A, maksud kami hepatitis B, HPV, batuk rejan, penyakit pneumococcus, penyakit meningococcus, dan herpes zoster. Kemudian ada juga di sini toxoid vaccines. Nah, vaksin ini menargetkan toksin kuman daripada bakteri atau virus itu sendiri dan digunakan untuk mengobati difteri dan juga tetanus. Selanjutnya kita lagi. Nah, secara spesifik memang ada jenis vaksin yang dibutuhkan anak-anak berdasarkan kandungan yang terdapat di dalamnya. Kita lihat jenis-jenis vaksin. Yang pertama adalah vaksin hidup yang kita lihat di sini, yang terbuat dari vaksin hidup yang dilemahkan dan digunakan dalam beberapa vaksin seperti vaksin campak, gondong, dan rubella. Lalu ada di bawahnya vaksin mati atau tidak aktif yang digunakan untuk vaksin IPV. Kemudian ada vaksin toxoid yang mengandung racun tidak aktif yang diproduksi bakteri. Dia misalnya adalah vaksin difteri dan juga tetanus. Kemudian ada vaksin yang paling bawah, konjugasi, pemirsa, yang mengandung bagian dari bakteri yang dikombinasikan dengan protein, misalkan untuk HIV. Nah, sementara itu, menurut Centers for Disease Control and Prevention, orang dewasa pun juga membutuhkan vaksinasi untuk menjaga kesehatan agar tetap optimal. Kita lihat untuk jenis-jenisnya bagi orang dewasa. Di antaranya di sini seperti influenza, untuk pneumonia, hepatitis A, B, HPV, tetanus, dan juga difteri, pertusis, cacar, measles, kemudian mumps, dan rubella. Nah, dalam penjelasan tadi juga disebutkan bahwa ada kebutuhan vaksin di tiap kelas usia masyarakat, pemirsa. Kita lihat ada anak-anak, ada juga dewasa. Tapi ada beberapa prioritas
dalam pemberian vaksin COVID-19 agar sesuai dengan sasaran. Kita coba simak pernyataan dari epidemiolog Universitas Indonesia Syahrizal Syarif berikut ini yang mengatakan bahwa prinsip dasar pemberian vaksin bukan usia, namun siapa yang paling berisiko terkena. Ini kita ambil contohnya adalah pemberian vaksin COVID-19 di sini. Menurut Syahrizal Syarif, saya ulang, prinsip dasar pemberian vaksin bukan usia, namun siapa yang paling berisiko terkena. Contohnya seperti petugas medis, aparat hukum yang mencakup TNI Polri dan aparat lain, kemudian kelompok masyarakat dengan kategori lanjut usia, dan juga anak-anak dan ibu hamil, baru kemudian masyarakat luas atau masyarakat umum. Nah, meskipun persiapan vaksinasi terus dilakukan, namun masih ada tantangan lain terkait mitos vaksinasi pemirsa. Nah, menurut laporan dari WHO, banyak mitos membuat masyarakat ini enggan menjalani vaksinasi di negara-negara termasuk Indonesia. Bahkan 1 dari 10 ancaman kesehatan global adalah keraguan orang atas vaksin. Kita coba cek contoh-contoh mitosnya berikut ini. Yang pertama, vaksin MMR bisa menyebabkan autisme. Itu berasal dari penelitian dari Dr. Wakefield tahun 1993. Tapi kemudian setelah dibuktikan pada tahun 2010 terbukti tidak benar atau salah dan tidak berdasar. Kemudian ditarik pada tahun 2010. Kemudian dikatakan vaksin mengandung merkuri berbahaya. Dikatakan betul memang mengandung kandungan merkuri. Namun kandungan merkuri di dalam tiomersal ini hanya 2 mikrogram per kilogram berat badan per pekannya. Sementara batas aman adalah 159 mikrogram per kilogram berat badan per pekannya. Jadi ini sangat kecil, sangat berbeda sekali perbedaannya. Yang ada di dalam kandungan adalah 2 mikrogram, sementara batas aman adalah 159 mikrogram menurut WHO. Berikutnya, mitos-mitos dan juga fakta lain terkait dengan vaksin. Yang pertama, vaksin yang dipakai di Indonesia buatan luar negeri. Nah, ternyata sebagian besar vaksin untuk imunisasi buatan BUMN, yakni Bio Farma. Kemudian lebih baik sakit ketimbang divaksin untuk mendapatkan kekebalan tubuh. Nah, yang benar adalah cara kerja vaksin itu memanfaatkan respon alami tubuh sehingga membentuk antibodi spesifik untuk melawan virus, kuman, atau racun tertentu. Nah, pemirsa, itu tadi penjelasan mengenai vaksinasi dan juga diharapkan benar bisa menekan penyebaran COVID-19 dan meningkatkan kesehatan masyarakat. Edukasi yang tepat dan tingkatkan awareness bersama, kepedulian bersama.